أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita tentunya buat Nabi yang agung, uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, yang pada dirinya kita harapkan memberikan syafaat kepada kita tatkala kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak, yang mana kala itu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di kala itu tidak ada gunanya jabatan, tidak ada gunanya harta kekayaan, kecuali yang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan untayan selawat yang selalu kita ucapkan menjadi bukti dan menjadi tanda bahwa sesungguhnya benar kita ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan jauh setelah baginda Nabi wafat. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah yang mulia ini yang tentunya dalam waktu yang singkat, izinkan khatib menyampaikan pesan kepada hadirin sidang jamaah sekalian, terkhusus buat diri pribadi khatib yang punya lisan, karena terkadang banyak ucapan yang tidak sama dengan perbuatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah singkat kita pada siang hari yang berbahagia ini mengutip dari 14 nasihat Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lebih kita kenal dengan Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i adalah salah satu di antara murid Imam Malik. Beliau dilahirkan pada tahun 1500 Hijrah, wafat pada tahun 204 Hijrah. Dan Imam Syafi'i adalah merupakan salah satu di antara empat imam mazhab. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengutip dari kalam Imam Syafi'i berkaitan dengan 14 nasihat beliau. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, janganlah engkau mencintai orang yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Syafi'i, Allah saja ia tinggalkan, apalagi kita. Ini pesan yang pertama yang barangkali perlu menjadi renungan bagi kita semua. Jangan sekali-kali mencintai orang yang tidak mencintai Allah, dengan arti kata jangan terlalu dekat dengan orang yang tidak mencintai Allah. Karena apa? Karena dia tidak akan pernah mampu membawa kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Disinilah barangkali letak benarnya pepatah orang tua-tua kita dahulu. Berkawan dengan tukang minyak wangi, maka kita akan kebagian wanginya. Berkawan dengan tukang maling, paling tidak kita akan mendapatkan ilmu malingnya. Berteman dengan orang yang saleh, insya Allah kita akan ketularan ketaatannya. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kita dengan nasihat yang pertama. Jangan engkau mencintai orang yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah saja dia dustaki, Allah saja dia tinggalkan, Allah saja dia nomor duakan, apalagi kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha untuk mencari, mendekati para ulama. Kenapa? Karena orang-orang yang cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba kata Allah tidak lain dan tidak bukan adalah ulama. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kuncinya tidak lain dan tidak bukan adalah dekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kamu ingin mendapatkan cinta Allah, kata Rasulullah, dekati aku. Perkara engkau sudah dekat dengan aku, dengan Rasulullah, maka engkau akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama Imam Asy-Syafi'i kepada kita semua. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, nukilan nasihat Imam Asy-Syafi'i yang kedua adalah ilmu itu bukan hanya sebatas hafalan. Ilmu itu bukan hanya sebatas hafalan, melainkan ilmu harus bermanfaat dan harus diamalkan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan ini memberikan pelajaran penting kepada kita semua bahwa ilmu itu bukan hanya sebatas yang tersimpan di akal, bukan hanya yang tersimpan di dalam buku yang kita baca, bukan hanya sebatas tersimpan di benak kita, tapi tidak diamalkan. Pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ini pepatah Arab, bukan hadis. Ilmu itu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Batangnya besar, dahannya kokoh, daunnya lebat, tapi kita tidak akan pernah mendapatkan hasil dari pohon yang kita tanam. Demikian juga ilmu. Sejauh manapun kita belajar ke luar negeri, ke Timur Tengah misalnya, pondok pesantren misalnya, jika ilmu agama itu tidak mampu kita amalkan dan tidak bermanfaat bagi umat,
maka ilmu itu tidaklah bermanfaat bagi diri kita. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Realita hari ini, berapa banyak orang yang mengetahui belajar ilmu agama tapi belum mampu mengaplikasikan nilai-nilai ilmu agamanya dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan beragama. Coba kita lihat, banyak di antara kita mengetahui bahwa sholat berjamaah itu 27 kali lipat faedahnya ketimbang sholat sendiri. Semua kita tahu, bahkan saya yakin kita yang hadir siang ini tahu keutamaan sholat berjamaah itu 27 kali lipat. Tapi yang ternyata terbukti realisasinya ternyata berat. Kita tahu tapi kita tidak mampu mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh, artinya 2 rakaat sebelum subuh itu sholat sunat qabliyah sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma biha, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kita tahu hadis itu, tapi yang kenyataannya tidak semua di antara kita mampu mengamalkan itu. Ilmu kita ada, belajar sudah, tapi kita tidak mampu mengamalkan ilmu yang pernah kita pelajari. Ini pesan yang kedua yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada kita. Ilmu itu bukan hanya sebatas hafalan, melainkan harus bermanfaat dan harus diamalkan. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Imam Syafi'i yang ketiga adalah, berapa banyak orang yang hidup hari ini berpesta pora, lalai, tetapi dia tidak sadar bahwa sesungguhnya saat itu, kala itu, kain kafannya sudah ditenun, lubang kuburnya sudah menanti kedatangannya. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nukilan yang ketiga ini memberikan pesan kepada kita semua. Sesibuk apapun hari ini, setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun popularitas kehidupan kita, jangan pernah kita melupakan bahwa suatu saat kematian itu pasti datang. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat tinggal. Setelah kematian nanti ada satu fase kehidupan abadi, yaitu kehidupan alam akhirat. Kita akan transit sementara di alam barzah, di alam kubur, menanti datangnya hari kiamat, yang tatkala itu kita semua akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita lakukan di atas dunia ini. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu, saya dan jamaah semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melepaskan keberangkatan saudara kita yang almarhum, yang nantinya akan kita salatkan, akan kita kebumikan. Beliau sudah mengakhiri pengembaraan di dunia ini dan nantinya akan menghadapi pertanyaan di alam barzakh. Oleh karena itu, pesan nasihat Imam Syafi'i yang ketiga ini perlu kita renungkan. Berapa banyak orang hari ini berpesta pora, berpoya-poya, lalai dia dengan kemewahan harta, lalai dia dengan jabatan, tapi dia tidak sadar saat itu kain kafannya sedang ditenun, saat itu lubang kuburnya sedang menanti kedatangannya. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali untuk sementara khutbah singkat kita pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.